Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Siva Nur Azizah. Aku dari kelas S2C. Yang pertama yang aku hormati Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Onco, dan teman-teman sekalian dari kelas S2C. Aku akan menjelaskan tentang konsep filsafat ilmu. Untuk menjilat waktu, aku akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang manusia. Manusia adalah makhluk mukallaf yang dibebani dengan tanggung jawab dan kewajiban. Dengan akal pikirannya, manusia bisa berkreasi dalam menciptakan ilmu sains dan teknologi. Karena manusia adalah makhluk Tuhan yang sangat sempurna, manusia itu harus memiliki inovasi dan kreasi, harus bisa mengembangkan ilmu-ilmu yang sudah ada. Kita juga bisa ambil contoh, yaitu seperti internet, gadget, dan yang lainnya. Dari sini kan dari perkembangan gadget ini kan, dari pertama kali kita memegang HP aja kita tahu kan kalau fungsi gadget itu untuk telepon dan SMS itu dulu. Tapi setelah perkembangan zaman yang begitu pesat dan begitu maju, fungsi gadget itu berubah alih dan banyak macam-macamnya. Kita sekarang bisa menggunakan HP untuk berbelanja, untuk belajar, untuk bertukar pikiran dengan teman kita yang jaraknya lumayan jauh. Kita juga bisa video callan, kita kan bisa teleponan sambil lihat wajah orang, ya kan. Dulu kita tidak bisa seperti itu. Nah, itulah akal pikiran manusia yang bisa menciptakan ilmu-ilmu yang baru dan teknologi yang begitu maju dan berkembang. Selanjutnya, hakikat manusia yaitu yang pertama, manusia makhluk Tuhan yang otonom. Makhluk Tuhan yang otonom itu kan makhluk yang bisa hidup mandiri. Maksudnya itu kan dalam melakukan hak dan kewajiban itu manusia bisa melakukannya dengan sendiri. Yang kedua, manusia berjiwa raga. Manusia memiliki jiwa raga itu harus kuat, harus selalu semangat dalam melakukan aktivitas. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup di muka bumi ini, dan kita harus memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Jangan kita buang-buang waktu kita hanya dengan rebahan, main gadget yang scroll yang tidak penting. Cobalah kita meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, terus membaca novel-novel, kan dari situ kita menambah wawasan yang begitu luas. Selanjutnya, manusia makhluk individu yang bermasyarakat. Karena kita hidup di lingkungan yang banyak manusianya, kita itu makhluk sosial. Kita nggak bisa apa-apa sendiri. Apa-apa kita tuh harus butuh bantuan orang lain. Karena kalau kita ada pekerjaan yang begitu berat, kita meminta bantuan orang lain, pasti pekerjaan itu akan ringan dikerjakan dan akan memakan waktu dengan cepat. Selanjutnya, ilmu dan filsafat ilmu. Ilmu adalah hasil proses berpikir yang diperoleh dari pengalaman yang dijadikan sebagai objek penelitian dan dapat diakui atau diyakini kebenarannya. Karena ilmu itu objek penelitian, kita harus melakukan penelitiannya itu dengan baik dan benar. Karena ilmu yang sudah kita beli atau kita tulis dalam bentuk novel itu tuh harus kita harus tahu kebenarannya itu seperti apa. Karena kita tuh harus mempertanggungjawabkan apa yang kita tulis dan apa yang kita ucap. Selanjutnya, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menelaah segala sesuatu yang ada secara berdasar dan mendalam dengan mempergunakan akal sampai pada hakikatnya. Jadi, filsafat ilmu adalah suatu bidang studi filsafat yang objek materinya berupa ilmu pengetahuan dalam berbagai jenis dan perwujudannya. Karena ilmu pengetahuan itu begitu banyak kan, kita bukan cuma tahu ilmu pengetahuan alam, tapi kita juga tahu ilmu pengetahuan sosial, matematika, dan lain sebagainya. Nah, itu tuh hasil dari pikiran para pendahulu, kayak para peneliti yang telah menciptakan ilmu-ilmu itu kan, kayak ilmu Pitagoras diciptakan oleh Bapak Pitagoras yang sampai saat ini masih kita gunakan materinya. Menurut Aristoteles itu ilmu itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu teoritis dan ilmu praktis. Ilmu teoritis itu kayak ilmu murni. Contohnya itu kayak penelitian tentang mata. Nah, selanjutnya ilmu praktis itu terapan, ilmu yang kita terapin untuk mengetahui
apa fungsi dari yang kita lakukan. Contoh itu kan misalnya dari penelitian itu kita tuh tahu, dari penelitian itu kayak misalnya kita meneliti mata nih, karena dari penelitian mata itu mata kita minus, berarti kan kita tahu nih kita harus diapain mata kita biar kita bisa melihat lagi dengan normal, yaitu dengan kacamata. Nah dari situ, dari penelitian itu ada hasilnya dan kita tahu manfaatnya yang kita gunain. Nah manfaat kacamata kan bisa membantu kita dalam melihat jarak jauh dan membuat mata kita tuh bisa melihat orang dengan jelas atau tulisan dengan jelas. Yang selanjutnya, berpikir filsafat. Berpikir filsafat yaitu berpikir secara kejelasan, konsisten, dan sistematis. Kejelasan, kan ilmu filsafat itu ada karena keraguan. Nah untuk menghilangkan keraguan itu kita harus mengetahui kejelasannya. Jadi jangan kita cuman bertanya, tapi kita harus tahu jawaban dari pertanyaan itu apa. Konsisten itu orang yang melakukan sesuatu itu secara terus menerus, seperti kebiasaan. Kalau kebiasaan baik yang kita lakukan kan akan berdampak baik juga kepada diri kita. Jadi kita kayak melakukan, kita belajar nih, kalau kita konsisten dengan belajar pasti kita akan meraih hasil yang baik. Selanjutnya sistematika. Sistematika itu kan orang yang melakukannya secara teratur atau sistematik, secara ada urutannya. Kayak kita membuat planning, pasti kita kan ada urutannya kan. Kita membuat perusahaan, pasti kan ada kayak organizingnya, planningnya, dan lain sebagainya. Nah itu harus secara teratur. Nah kita harus mengerjakannya itu secara terus menerus biar planning kita yang telah kita buat itu tercapai. Selain itu, berpikir filosofis juga ditandai dengan pemikiran menyeluruh, artinya melihat sesuatu secara terpisah. Kalau selanjutnya aku menjelaskan tentang konsep filsafat ilmu. Konsep filsafat ilmu terdiri menjadi 3. Yang pertama, ontologis. Ontologis adalah asas dalam menetapkan batas ruang lingkup yang menjadi objek penelaah serta menafsirkan tentang hakikat realitas. Epistemologis yaitu cabang filsafat yang menyelidiki asal muasal, metode-metode dan sahnya ilmu pengetahuan. Kita tuh harus, kalau menyelidiki asal muasal berarti kita akan tahu benda itu asal muasalnya dari mana. Kita akan bertanya. Nah dari panca indera kita itu kita akan menganalisa dan kita akan menciptakan ilmu pengetahuan yang baru tentang barang tersebut. Selanjutnya aksiologi yaitu ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai pada umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Next, fungsi filsafat ilmu. Fungsi filsafat ilmu aku di sini menulis ada 5. Yang pertama, sebagai alat mencari kebenaran dari segala fenomena yang ada. Yang kedua, mempertahankan atau menunjang dan melawan atau berdiri netral terhadap pandangan filsafat lainnya. Yang ketiga, memberikan pengertian tentang cara hidup, cara pandang, dan pandangan dunia. Orang filsafat itu kadang kalau udah menulis itu menjelaskan semuanya, intisari dari penjelasan mereka itu ada di buku itu. Aku pernah dengar podcast tentang pandangan dunia. Orang yang bahagia itu bukan hanya mengetahui dirinya sendiri, tapi mereka bisa memandang dunia dan tahu apa arti itu dunia. Yang keempat, memberikan ajaran tentang moral dan etika yang berguna dalam kehidupan. Mereka juga mengajarkan tentang etika, adat istiadat kita dalam bermasyarakat, bagaimana kita cara berbicara dengan yang lebih tua atau yang lebih muda, cara berjalan yang baik, dan lain sebagainya. Yang kelima, menjadikan sumber inspirasi dan pedoman untuk kehidupan dalam berbagai aspek kehidupan itu sendiri, seperti ekonomi, politik, hukum, dan lain sebagainya. Cukup sekian presentasi yang bisa aku jelaskan. Terima kasih teman-teman untuk menonton video ini. Untuk Bapak Onco, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.